Selamat pagi. Kita mulai persekutuan doa kita mau katakan shalom. Ku bawa damai bagimu, kau bawa damai bagiku. Kepada sahabat kita, kiri dan kanan, depan belakang, sebanyak-banyaknya. Damai Tuhan menyertai kita semuanya. Haleluya. Damai bagimu, kau bawa damai bagiku. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila kita rukun dan damai, bersatu di dalam kasih Tuhan dan takkan pernah terpisahkan. Shalom, shalom, damai-damai selamanya. Biar berkat-berkat Tuhan tercurahnya akan dicurahkan bagi kita semua. Ku bawa damai, ku bawa damai bagimu, kau bawa damai bagiku. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila kita rukun dan damai, bersatu di dalam kasih Tuhan dan takkan pernah terpisahkan. Shalom, 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 damai-damai selamanya. Berkat-berkatnya kan dicurahkan bagi kita semua. Berkat-berkatnya, berkat-berkatnya kan dicurahkan bagi kita semua. Berkat-berkatnya, berkat-berkatnya kan dicurahkan bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan buat hari yang sudah Kau sediakan bagi setiap kami anak-anak-Mu untuk dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang Kau berkati ini. Menyatukan hati kami di dalam puji-pujian, penyembahan dan doa kami. Kami sungguh percaya Tuhan, firman-Mu katakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Engkau hadir. Kami lebih daripada itu Tuhan. Dan kami tahu dalam setiap pujian penyembahan kami Engkau bertata. Hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Biarlah Tuhan di dalam persekutuan doa ini dan seterusnya di dalam hidup kami Tuhan, kami merasakan penyertaan-Mu. Inilah kami Tuhan yang merindukan kehadiran-Mu. Engkau Allah kami yang hidup, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Jiwaku
katakan sekali lagi, kami haus akan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau satu-satunya penolong kami. dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, terima kasih buat setiap nafas kehidupan yang Kau berikan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat kesembuhan yang Kau berikan kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu pada kami hari lepas hari. Biarlah kami boleh selalu terhubung oleh Engkau, dan biarlah Engkau selalu melekat di dalam hati kami, karena kami percaya Engkaulah sumber pengharapan kami. Hanya Engkaulah yang berdaulat selalu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini gereja kami merayakan Hari Orang Sakit Sedunia. Kami sungguh percaya Tuhan, kami yang berkumpul di sini, masing-masing Tuhan membawa beban dalam hidup kami. Kami mau berdoa buat setiap orang yang kami kasihi dalam keadaan sakit. Mari Tuhan, jamah mereka, berikan mereka kelegaan, berikan mereka kesembuhan Tuhan di dalam kuasa-Mu. Berikan juga mereka kepasrahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Benar Tuhan, Engkaulah penolong kami. Dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya, kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Mari kita mau memuji Dia dengan penuh semangat. Kita bangkit berdiri, kita mau katakan Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulut, terutama dalam hati kita. Amin. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, untuk memuji
cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku Untuk kita bisa memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Kita katakan Cu Yesus. Cu Yesus I want, Cu Yesus I need, Cu Yesus Son I woman, Yesus Engkau semua. Cu Yesus I want, Cu Yesus I need, Cu Yesus Son I woman, Yesus Engkau semua. Tuhan memberikan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, Lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Kamu bersorak, menyanyi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Erukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Marilah yang nari dan di depan Allah, ya pemenang. Rayakan dan narilah di depan Allah, Dia pemenang. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan narilah di depan Allah, Dia pemenang. Rayakan dan narilah di depan Allah, Dia pemenang. Rayakan dan narilah di depan Allah, Dia pemenang. Haleluya. Kita berikan kemuliaan buat Raja kita, Sang Pemenang. Haleluya.
Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita sudah bersorak-sorai bersuka cita di dalam Tuhan. Maka pagi ini Tuhan juga sudah mempersiapkan satu kesaksian untuk membesarkan nama Tuhan dalam kehidupan Pak Yudi. Kami persilakan Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sukacita ya dengan kita menghadiri PDKK. Awal mula saya ingin sharing, intinya pada malam tahun baru kita tahu semua kita ada kebanjiran ya. Nah, di situ ternyata menurut yang saya rasakan, kami setelah melakukan acara malam makan bersama, saya mengajak adik mama saya karena mama saya sudah nggak ada. Jadi saya ajak adik mama saya bareng dengan sepupu saya dan suaminya. Setelah kami pulang, ternyata waktu kami datang hujan rintik-rintik. Waktu kami pulang kami nggak tahu karena di gedung itu tidak terlihat suasana hujan, suasana guntur, suasana itu karena di situ ada barongsai dan lain-lainnya. Jadi ramai juga di ruangan itu. Setelah kami pulang, ternyata kemudian dia orang Keramat, jadi nggak tahu daerah-daerah Kelapa Gading, cukup dia pakai Waze. Setelah itu saya pulang, saya sampai rumah, saya dapat telepon. II saya kejebak banjir dan mogok mobilnya. Kebetulan dia naik mobil yang pendek, ya seperti Honda Brio gitu ya. Waduh, saya jadi pikir bingung. Tapi saya merencanakan sesuatu, di mana rencana itu saya boyong II saya dan sepupu saya serta suaminya. Kemudian mobilnya setelah kami lacak, kami tahu lokasinya dan kami kenal sama satpamnya. Saya akan menitip itu rencana saya ya. Kemudian saya meluncur ke tempat II saya mogok ya. II saya mogok, lalu saya hadir di situ. Ternyata sepupu saya punya suami sudah merencanakan ambil mobil gendong. Ternyata mobil gendong waktu itu banjir jadi banyak keluar dan hadir montirnya. Terus dia juga mencoba untuk cari Grab. Tanpa yang diduga-duga Grabnya ada yang mau. Nah, setelah ada yang mau, Grab itu hadir. Nah, itu suatu, saya sudah merasakan gitu kok. Orang hujan aja susah ya ibu-ibu nyari Grab ya untuk menjemput kita, apalagi banjir dia menghadapi resiko mogok juga. Pada saat saya hadir, montir itu hadir, kemudian menyalakan mesin itu, kemudian nyala. Nah, habis nyala Grabnya datang. Waduh, saya pikir kok ini kok lucu banget gitu ya. Kayaknya semua disediakan, semuanya disediakan dan semuanya direncanakan. Dan saya hanya berpikir ini pasti ada invisible hand ya, yaitu Tuhan. Saya merasa dari situ saya sudah merasakan Tuhan sudah bergerak gitu loh. Saking serunya sampai lupa ngomong invisible aja. Terus ternyata benar mobilnya nyala, saya bisa tahu bagaimana mobil mogok. Tuhan juga mengajarkan saya mogok gimana caranya nyala. Itu juga salah satu pelajaran yang saya rasakan. Lalu Grabnya datang, walaupun Grabnya agak tinggi ya, yang pada tahu kan mobil ras itu tinggi. Nah, terus kemudian saya karena saya yang tahu dah jalan, saya nganter sampai di LRT depan Total. Pada tahu kan ya Total semua pasti deh, karena kan pada beli jeruk di situ ya. Terus di situ saya ditinggal sama mereka, Grabnya jalan. Mobilnya jalan, terus saya buka pintu telat, yang belakang cuma bilang kok makasih ya kok gitu. Waduh, rencana saya mengantar sampai perapatan Coca-Cola karena di situ kan ada suasana danger juga untuk banjir. Sudah sampai itu, kok udah sampai rumah gitu. Nah, saya juga berpikir lagi, saya mau nyelidikin kenapa kok tiba-tiba saya disusul gitu kan. Saya tanya sama sepupu saya, ada apa dengan supir Grab ini? Ternyata saya makin terang benderang gitu loh. Supir Grab itu pertama dapat order dari kota menuju Moi. Dari Moi dia dapat order di Tangerang, ditolak.
Kemudian baru saudara saya, saya tinggalnya di Salemba. Pikiran supir Grab itu saya udah tahu, dia pikir sekalian pulang gitu. Nah dalam perjalanan pulang, istrinya telepon, rupanya mungkin kebanjiran di rumahnya. Dia selalu ngomong nanyain kok belum pulang, tunggu saya lagi menuju Salemba pulang. Nah disitulah saya merasakan kehadiran Tuhan, di mana rencana kita pasti lebih sempurna rencana Tuhan. Jadi Tuhan itu hadir pada saat yang kita butuhkan, dan saya percaya selalu Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita selalu. Itu lalu saya tertidur dan ii saya cerita, saya makan tahun liong, pulang di rumah udah tahun ular karena mereka setelah jam 12 pulang. Nah, disitulah saya merasakan sentuhan Tuhan, ya. Walaupun kalau kita tidak tanamkan hati itu di dalam hati kita merasakan itu suatu kebetulan aja. Tapi buat kita nggak ada sesuatu yang kebetulan, betul kan, ibu-ibu? Ya, dari situ saya ingin menyanyikan ref dengan saudara Alvin. Hati saya tergetar di situ ya. Oke. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat ku minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Ya, sekian aja ya, jangan panjang-panjang nanti habis waktunya. Terima kasih. Sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Tuhan selalu ada di setiap waktu kita. Tidak ada sedetik pun Tuhan tinggalkan kita. Ada satu lagu juga, Dia hanya sejauh doa. Kalau kita panggil, Dia ada. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Imlek ya. Kyung Hee Xin Nian Kuai Le, Xian Di Jiang Gang Wang Si Ru Yi. Maaf ya kalau salah mengucapkannya. Ini ya teman-teman, saya sebenarnya masih berduka juga ya. Teman saya tuh sudah meninggal dunia belum beberapa lalu ya, belum ada sebulan ini ya. Sebenarnya dibilang teman deket juga enggak ya, karena dia sering ke gereja dan sering ikut PDKK. Dia namanya Swan, saya panggil Cik Swan. Nah waktu itu kan dia lagi sakit tuh, masuk rumah sakit. Saya dikasih tahu sama Cik Lina sama Kristianti, dia kasih tahu saya katanya Cik Swan masuk rumah sakit. Nah saya kan mau jenguk tuh, karena saya banyak kegiatan, terus pokoknya sibuk banget dia, jadi saya nggak ada waktu buat menjenguknya. Terus waktu itu pas saya udah nggak ada kegiatan lagi, saya ajak suami saya menjenguknya di rumah sakit Firdaus. Ternyata dia sudah pulang, kata suster udah 2 hari yang lalu dia pulang katanya. Terus saya tanya suster, pasien Cik Swan sakit apa? Dia bilang katanya dia udah sembuh katanya. Wah puji Tuhan deh kalau udah sembuh ya. Nah saya udah lega tuh, saya pulang ke rumah. Nah setelah saya pulang ke rumah, saya masih berpikir, soalnya Cik Lina sama Kristianti bilang katanya udah parah, katanya kalau mau nengokin dia cepetan nengokin katanya gitu. Tapi saya nggak yakin ya, kok kata suster sembuh ya gitu ya. Terus saya bilang sama suami saya, yuk kita nengokin yuk ke rumahnya. Kata suami saya jangan dulu, nanti katanya. Kita cari waktu. Oh ya udah dah. Terus pikiran saya lagi nggak tenang begitu. Tiba-tiba anaknya WA saya. Pertama dia telepon, tapi saya nggak angkat karena saya lagi pergi. Terus pas saya pulang, saya baca tuh WA-nya dia. Dia bilang katanya, tante ini saya anaknya Swan katanya, mau kasih tahu kalau mama saya lagi sakit keras katanya.
sakit stroke katanya. Waduh, saya kaget tuh dia ngomong begitu ya. Terus saya kasih tahu suami saya, suami saya bilang kata gini, ya udah kalau kamu mau jenguk nanti saya antar gitu. Terus saya teleponin tuh teman-teman yang kenal sama dia. Tiba-tiba ada satu teman mau nengokin juga. Saya bilang yuk kita pergi bareng ke rumahnya ya. Nah saya pergi bareng ke rumahnya tuh ya. Pas sampai di situ dia matanya tertutup. Udah nggak bisa apa-apa deh kayaknya gitu. Terus saya manggil dia, saya bilang Cik Swan, ini saya datang jenguk kamu. Kamu masih kenal saya gak? Ini saya Lia gitu. Dan ini si Cik Santi, saya bilang gitu. Dia cuman aduh gitu-gitu ya, kayak sakit gitu, kesakitan. Terus saya pegang-pegang badannya dia, yang mana yang sakit Cik Swan, saya bilang gitu. Kamu bisa gak buka matanya, saya bilang gitu. Dia cuman kayak mengerang kesakitan. Terus akhirnya saya bilang sama Cik Santi, yuk kita doain yuk. Terus kata Cik Santi, ya udah yuk kita berdoa. Nah dia kan agama Kristen. Saya bilang siapa dulu nih yang mau berdoa? Dia bilang katanya dia dulu. Ya udah saya kasih dia dulu ya. Nah pas dia udah berdoa, baru gantian saya berdoa. Nah setelah udah kelar berdoa, saya ngomong bisikin ke telinganya Cik Swan coba buka mata kamu mau ngelihat saya gak sama Cik Santi datang nengokin kamu nih. Tapi dia tetap merem matanya. Terus saya nanya-nanya sama susternya, nanya-nanya soal keadaan dia gimana gitu ya. Nah kira-kira 10 menit tiba-tiba Cik Swan pakai tangannya dia beginiin gitu loh. Dia buka lebar-lebar ngelihat saya. Wah saya kaget, saya bilang waduh Cik Swan bisa ngelihat saya bilang gitu. Aduh puji Tuhan, saya bilang rupanya doa kita terkabul ya gitu, saya bilang. Dia bisa membuka mata begini, buka lebar-lebar ngelihat saya berdua. Saya bilang iya ya, wah, itu mujizat Tuhan bener ya, udah kasih kita melihat kita berdua datang nengokin dia. Saya bilang Cik Swan, saya bilang ini saya Cik Swan, Lia. Dia ngangguk-ngangguk sambil nangis. Waduh saya usap air mata dia. Saya bilang kamu harus kuat Cik Swan, saya bilang gitu. Kamu harus lawan penyakit kamu, harus kuat, saya bilang gitu. Dia cuma nangis doang, terus nggak lama dia tutup lagi matanya. Terus saya sama teman saya bilang, aduh puji Tuhan deh, dia bisa melihat kita berdua ya. Nah setelah itu udah ditutup terus tuh ya. Nah sudah sampai 3 jam saya ke rumahnya. Terus karena udah lama saya pulang ke rumah, saya pamit sama dia, saya bilang Cik Swan saya pulang ke rumah ya. Nah kira-kira udah 2 hari yang lalu, 2 hari ya udah lewat tuh ya. Anaknya WA-in saya, tante katanya mama saya udah nggak ada. Waduh saya shock banget ya. Aduh saya mau ngapain jadi bingung ya. Terus saya bilang sama suami, aduh itu Cik Swan udah meninggal. Saya bilang aduh gimana ya. Terus saya teleponin dia nggak jawab tuh anaknya. Terus saya ke rumahnya dia, nggak tahu rumahnya udah kosong gitu ya. Terus saya WA-in dia, saya bilang mama kamu sekarang ada di rumah duka mana, saya bilang gitu. Dia nggak jawab. Terus kira-kira udah sore baru dia jawab, katanya di rumah duka itu Carolus ya. Nah saya pergi nih sama suami saya, akhirnya malam kembang. Dia itu nggak sampai lama karena dia mau dibakar ya, mau dikremasi. Saya percaya ya di balik itu Tuhan sangat mengasihi dia, makanya dia ajak pergi untuk selamanya ya, meninggalkan kami semua. Dan saya percaya dia sudah sembuh dari penyakitnya dan sudah di sisi Allah Bapa di surga. Teman-teman boleh gak saya satu lagi sharing ya, boleh ya? Waktu itu kan saya ikut KRK ya, yang di Kemayoran. Tiba-tiba anting saya copot, bukan anting ini ya, bukan. Itu anting itu pemberian dari cece saya. Dia udah pesan katanya gini, ini saya kasih anting buat kamu jangan sampai hilang ya katanya. Kamu simpen dan jangan dijual. Saya bilang iya, saya bilang gitu. Nah
tiba-tiba saya nggak sadar ya, itu udah hilang, copot satu gitu. Terus saya ke toilet, saya ngaca, loh kok anting saya cuma sebelah ya. Terus saya cari-cari, lihat-lihat sekeliling dari toilet, lihat-lihat ke bawah sampai ke tempat duduk ya. 2 kali balik nggak ketemu. Nah terus saya udah panik ya. Terus suami saya nanya, kamu kenapa sih dari tadi bolak-balik kayak apaan aja dia gitu. Saya bilang enggak, anting saya hilang. Saya bilang, antingnya mana? Yang ini nih, saya bilang gitu, yang di rumah gitu. Kan sekarang lagi di rumah nggak dipakai ini. Terus kata laki saya, kok hilang di mana? Nggak tahu nih, baru saya sadar. Tiba-tiba Enci yang di sebelah samping tempat duduk saya ngomong, katanya gini, Enci lagi cari anting ya? Iya, saya bilang gitu. Tadi di layar itu ada tertulis tuh, katanya telah diketemukan anting sebelah, katanya. Terus saya bilang gini, di mana? Itu di layar TV, katanya. Lalu saya mau nanya sama siapa ya, saya bilang gitu. Coba Enci ke belakang, tanya sama si panitia. Saya ke belakang deh, sembari nengok-nengok ke bawah. Terus ada bapak-bapak ngomong, katanya, Cici dari tadi nengok-nengok ke bawah ada yang hilang ya, anting berlian hilang. Saya bilang iya Pak, lihat gak anting saya? Ya saya nggak ngelihat, katanya nggak lihat Bu, katanya. Tapi katanya tadi ada yang ketemuin, katanya sama Bapak Gunawan yang mana ya, saya kan nggak kenal. Katanya sini saya anterin, terus dianterin. Bapak Gunawan itu dia bilang, katanya Ibu cari anting ya, ini antingnya, katanya. Lain kali Bu antingnya jangan apa, dia bilang jangan sembarangan. Loh saya kan dipakai, bukannya taruh sembarangan Pak, saya gitu. Kok bisa jatuh, katanya. Ya saya nggak tahu, saya bilang gitu. Untung saya ketemuin, katanya dia bilang. Terus saya bilang makasih ya Pak. Dia bilang, katanya imbalannya apa? Ya imbalannya nanti Tuhan yang bales ya. Saya bilang gitu. Terus udah saya bilang gini, aduh puji Tuhan deh itu anting bisa ketemuin ya. Soalnya saya udah khawatir ya, takut cece saya marah ya. Terus ini anting yang di rumah itu tuh ya udah 2 kali hilang. Waktu itu saya diajak sama temen ke kafe tuh ya. Saya pakai anting itu juga jatuh. Nah, terus udah lewat 3 hari. Saya nyari-nyari di rumah nggak ada. Udah deh saya pasrah. Maksudnya udah deh kalau hilang deh gitu ya. Nah, terus tiba-tiba teman saya ngajak lagi ke kafe. Katanya yuk kita ke kafe itu yuk. Terus saya bilang ya udah. Terus saya langsung deh cari anting saya yang duduknya di tempat itu. Saya nyari-nyari, ternyata masih ada itu antingnya. Udah 3 hari, puji Tuhan ya. Saya bilang gini, saya ngomong sama suami saya, kok bisa ketemu ya, anting hilang ya, bisa ketemu terus ya. Kata suami saya, kamu tahu gak kenapa bisa ketemu? Karena kita sering ikut apa tuh Santo Antonius Padua, katanya. Ikut novena, katanya. Makanya barang yang hilang diketemukan kembali. Itulah teman-teman sharing saya. Boleh percaya atau tidak ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Lia. Sekali lagi doa orang yang percaya itu besar kuasanya ya. Lia begitu dekat sama Tuhan, pasti Tuhan mengasihi dia. Apa yang dia rindukan, dia cari, Tuhan ketemukan. Tapi nanti antingannya dikembaliin ke cecenya ya. Untuk menggenapi kebenaran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah penyembahan kami menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Kita bangkit berdiri. Kita mau lebih dalam lagi untuk memuliakan Tuhan. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, Bukan dengan kuat dan gagah kami Tuhan, dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. karena Roh-Mu
satu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Benar Yesus, Yesus, hanya Kaulah yang kami pegang teguh. pegang teguh.
Karena Engkaulah pokok anggur tempat kami bergantung Tuhan. Kami tidak akan bisa hidup lepas dari pokok anggur. Kami akan menjadi ranting yang layu, yang akan dibakar. Di luar Engkau Tuhan, kami tidak berarti apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan buat urapan-Mu. Terima kasih Tuhan Kau melingkupi kami dengan kuasa dan hadirat. Inilah doa kami Tuhan. Mari kami sungguh haus akan firman-Mu. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Kami buka mata hati kami. Telah ku buka mata hatiku dan suci jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan Saat kami di terjatuh, saat ku terjatuh. mari Tuhan, Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. berkati hamba-Mu, anak yang Kau kasihi, Ibu Lili Tuhan. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin, amin. Silakan duduk. Kyonghi ya, masih suasana Kyonghi katanya ya. Kyonghi. Oke, puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu di tempat ini. Sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Aduh, wajahnya ceria semua, boleh tengok kanan kiri, berikan senyum yang termanis buat sahabat-sahabat di sebelah kanan dan kirinya. Dan jangan lupa katakan berkat Tuhan selalu dan selalu mengalir dalam hidupmu. Kita percaya bahwa berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita, amin. Kasihnya selalu nyata, dan satu hal tadi lewat kesaksian-kesaksian bahwa ada Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Di dalam segala keadaan apapun Dia selalu ada. Dan kita ada hari ini juga karena Dia yang menyertai kita, amin. Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, bersyukur kita sudah masuk di tahun 2025. Tidak terasa sudah masuk di bulan Februari ya. Sudah hampir di tengah-tengah juga loh. Begitu cepat waktu berlalu. Kalau waktu begitu cepat berlalu, nggak berasa kita bertambah? Oh, bukan muda ya. Bertambah tua, bertambah umur berarti harusnya bertambah bijaksana. Amin. Bertambah bijaksana. Baik, kita sama-sama mau sharing firman Tuhan pada pagi ini dengan tema apa tuh? Coba kita baca sama-sama 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kalau lihat dari muka-mukanya, semua sudah penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, dikatakan lapar dan haus. Saya tanya, siapa yang lapar? Gak ada ya, tadi sarapan ya. Siapa yang haus? Belum ada juga. Tetapi setiap kita pasti mengalami lapar dan haus. Harusnya orang yang lapar, orang yang haus itu berbahagia atau sedih sih? Hah? Kalau saya lagi lapar saya sedih loh. Kalau saya haus saya juga lagi sedih, gak ada makanan, gak ada minuman gitu ya. Umpamanya situasinya seperti itu. Tapi ini dikatakan berbahagia loh. Ya kan, orang yang lapar dan haus.
Bapak Ibu yang dan saudara terkasih di dalam Tuhan, setiap kita pasti mengalami secara jasmani, kita semua pernah mengalami lapar, pernah mengalami haus di dalam kehidupan kita. Dan pada saat itu terjadi, apa yang kita lakukan? Kita mencari, ya kan? Mencari untuk dimakan, mencari sesuatu untuk diminum, supaya lapar dan haus itu tidak ada lagi di dalam hidup kita. Dari makanan dan minuman itu juga kita bisa bertahan dan bisa menjalani kehidupan ini sampai hari ini. Karena kita tahu ya, beberapa negara yang mungkin kelaparan, ya kan, mungkin kekeringan, apa ujung-ujungnya mereka alamin itu? Kematian. Orang yang ngalamin kelaparan, orang yang ngalamin kehausan, pasti ujung-ujungnya gak mendapatkan makanan minuman, ujung-ujungnya mengalami kematian. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, itu jasmani. Betapa waktu kita lapar, waktu kita haus, kita tuh cari usaha untuk supaya kita dapatkan sesuatu untuk tubuh kita, dapatkan sesuatu untuk kita bisa menjalani hidup ini, dapatkan sesuatu untuk kita bisa bertahan di dalam kehidupan ini. Itu secara jasmani. Dan pagi ini lewat kebenaran firman Tuhan, Tuhan memakai dua kata yang kebutuhan vital di dalam kehidupan kita. Lapar dan haus itu di dalam hal rohani, dipakai di dalam firman Tuhan. Kita mau melihat di dalam hal rohani, kita melihat bahwa Tuhan memakai rasa lapar dan haus ini, tapi bukan dalam hal makanan, tetapi dikatakan di dalam kebenaran, di dalam hal kebenaran. Ada ilustrasi sebuah kisah, ada serombongan tentara gitu ya, perang yang melintasi padang gurun. Berhari-hari mereka lapar, berhari-hari mereka kehausan, kekeringan, kehabisan air. Di padang gurun mereka tidak menemukan air. Hari itu kalau mereka tidak minum, pasti mereka mati. Apa yang mereka lakukan? Di satu tempat mereka menggali sumur, mereka mencari sumber air, mereka menunggu berjam-jam untuk mereka mendapatkan air. Pada saat mereka mendapatkan air yang mereka lakukan, orang-orang yang terluka, tentara-tentara yang terluka yang pertama mendapatkan minum. Lalu karena banyak tentara itu mereka giliran nunggu waktu. Waktu nunggu itu rasa haus mereka itu begitu luar biasa. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mau jauh dari sumur yang mereka buat. Dari tempat air itu mereka gak mau jauh. Itu yang terjadi. Mereka menunggu hingga mereka dapat giliran untuk minum setelah berjam-jam. Itu rasa haus akan air di dalam kehidupan cara jasmani. Dan rohani Tuhan katakan haus dan lapar juga bukan berbicara tentang makanan, tetapi berbicara tentang kebenaran. Firman ini menggambarkan betapa setiap manusia membutuhkan sebuah kebenaran di dalam hidup kita. Membutuhkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan rohani kita. Kita mau buka firman-Nya di dalam Matius 5. Matius 5 ayat 6. Firman yang sungguh luar biasa, di mana ucapan bahagia yang Yesus sampaikan waktu khotbah di bukit mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dikatakan orang yang lapar dan haus itu seseorang yang berbahagia. Padahal saya katakan di awal tadi, kalau orang yang lapar dan haus tidak akan mengalami satu kebahagiaan. Tetapi firman Tuhan berkata sebaliknya. Bukan berbicara makanan jasmani, tetapi berbicara tentang makanan rohani. Ada satu keinginan yang kuat daripada kita akan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan bukan menjadi satu pilihan, bukan menjadi satu kebutuhan sekunder untuk kita perlu hanya sewaktu
waktu. Saat kita happy, kita nggak butuh. Saat kita susah, kita butuh, kita cari. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa ini bukan satu pilihan, tetapi bukan juga merupakan kebutuhan yang sekunder, tetapi kebutuhan yang utama, kebutuhan yang premier yang diperlukan bukan hanya sewaktu-waktu, waktu perlu saja. Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, tapi berapa banyak rasa haus dan lapar itu ada di dalam hati kita. Dari awal tadi pujian berbicara tentang kerinduan. Benar? Jiwaku merindukanmu. Ya kan, pertama kali lagunya itu. Lalu ku rindu setiap waktu tadi itu ya. Tuhan yang berdaulat itu juga. Semua berbicara tentang kerinduan. Bagaimana kita sampai hari ini di dalam hidup kita punya rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan bahwa itu terkadang di dalam kehidupan manusia hanya diperlukan saat kita di dalam kondisi mungkin gak enak. Kondisi gak nyaman, kita butuh satu kebenaran daripada firman Tuhan yang menguatkan kita hingga kita bisa bertahan. Padahal kalau kita makan makanan jasmani dan minum air setiap hari atau setiap minggu, setiap saat kita butuh untuk kita bertahan. Harusnya firman Tuhan mengingatkan betapa pentingnya, betapa kita membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Sampai Tuhan katakan haus dan lapar. Lapar dan haus akan kebenaran. Satu hasrat atau keinginan yang luar biasa yang dimiliki oleh setiap kita harusnya. Namun hal itu tidak terjadi. Karena apa? Satu, tawaran dunia lebih menarik. Benar? Hal-hal dunia lebih menarik. Daripada kita haus dan lapar akan kebenaran, lebih menarik mana daripada drakor? Menarik mana di benaran firman Tuhan yang kita bisa punya rasa lapar dan haus daripada kita mungkin bisa hangout ya. Hari gini juga banyak loh oma-oma yang hangout. Bener gak? Banyak loh oma-oma. Arisan kata ya. Hari Senin arisan oma-oma. Hari Selasa arisan lingkungan. Hari Rabu arisan apa lagi? Banyak sekali ya yang dialami. Nah, rasa haus, rasa rindu, rasa lapar akan kebenaran firman Tuhan terkadang terkikis menjadi lenyap dengan keindahan atau hal-hal duniawi. Atau mungkin kesibukan, atau mungkin kekayaan, atau mungkin juga kekuasaan, atau hal-hal yang duniawi yang kita hadapi. Padahal sebenarnya kebenaran firman Tuhan itu pertama dikatakan bahwa menjadi landasan dari hidup kita untuk kita hidup di dalam kebenaran. Kebenaran firman Tuhan itu menjadi landasan dasar, landasan dari hidup kita untuk kita bisa hidup dalam kebenaran. Karena dengan firman Tuhan akhirnya kita tahu akan sebuah kebenaran. Ya kan? Kalau kita punya rema, kita punya satu kebenaran dari firman Tuhan, itu yang akan membawa kita untuk kita hidup dalam kebenaran. Tidak boleh melakukan hal yang menyalahi perintah Tuhan, tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta, tidak boleh ngegosip, tidak boleh apa lagi? Tidak boleh korupsi. Korupsi bukan hanya uang ya, mungkin waktu dan sebagainya. Tetapi kita diingatkan bahwa satu, firman Tuhan itu adalah landasan hidup yang benar untuk satu tujuan yang benar. Karena melalui firman Tuhan kita mengerti tentang kebenaran. Yang kedua, kebenaran firman Tuhan itu adalah satu jalan yang ditawarkan Tuhan kepada kita orang-orang yang percaya. Di dalam Mazmur 119 dikatakan, firman-Mu, jalan yang Tuhan tawarkan buat saya dan Bapak Ibu
bagi orang-orang yang percaya, ini loh kebenaran firman Tuhan yang menjadi jalan bagi kita untuk kita terus ada di dalam kehendak Tuhan. Saya ingat akan apa yang saya pernah alami beberapa tahun yang lalu, puluh tahun yang lalu waktu pertama saya alami satu hal di mana saya mulai menjalani kehidupan, mencintai Tuhan, lebih mengenal Tuhan secara pribadi. Tiba-tiba saya pernah cerita satu hal terjadi di mana suami saya jatuh di dalam narkoba, suami saya harus kehilangan pekerjaan, kami tidak punya penghasilan dan gak tahu gitu ya. Tetapi waktu itu saya di situ juga masih bekerja dan saya akan dipindahkan ke tempat yang lain di mana saya harus meninggalkan suami saya dengan jarak jauh dari rumah. Karena suami saya waktu itu karena narkoba, jadi dia tidak bisa bekerja, jadi saya harus menemani dia pada waktu itu, tapi saya akan dipindah pekerjaan. Lalu waktu itu saya bertanya kepada Tuhan, apalagi yang Tuhan mau di dalam hidup saya? Saya suami udah narkoba, udah gak punya pekerjaan, suami saya dan saya sendiri yang sedang bekerja harus dipindah, dan kalau saya pindah saya berarti meninggalkan suami. Lalu saya katakan apalagi yang Tuhan mau dalam hidup saya. Rasanya udah jatuh ketiban tangan. Bapak Ibu yang terkasih, pada waktu itu kebenaran firman Tuhan, sesuatu rasa ada Tuhan taruh rasa untuk saya mencari kebenaran firman Tuhan. Lalu pada waktu itu kalau orang punya masalah, makanya saya katakan kalau orang punya rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan hanya saat-saat perlu, benar? Bukan setiap waktu, bukan kebutuhan yang premier, bukan kebutuhan yang utama. Dan pada waktu itu saya lagi-lagi sedang kondisi yang seperti itu, pastinya cari Tuhan. Dan pada waktu itu saya bawa kitab suci ke tempat saya bekerja dan Tuhan taruh di dalam hati saya baca Ibrani 12. Lalu saya lihat panjang sekali. Saya bilang, panjang Tuhan, saya gak mau terlalu panjang. Buat saya gak butuh yang seperti itu karena orang ngalamin masalah butuhnya yang instan dijawab, benar? Tetapi pada waktu itu dorongan itu kuat sekali dan katakan baca Ibrani 12. Lalu saya baca. Dan perikopnya berbicara bertekun di dalam iman. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, yang saya tangkap di ayat 5 dan 6. Saya boleh minta tolong ditayangkan Ibrani 12. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Tuhan. Firman ini mengingatkan saya. Waktu itu udah ada di titik yang terendah dan saya pikir saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tetapi firman ini mengingatkan saya dan mengatakan, hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan jangan putus asa apabila diperingatkan. Kamu bukan dianggap anak-anak gampang. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Di ayat-ayat berikutnya dikatakan kamu bukan anak-anak gampang. Tetapi itu mengingatkan saya, oh ternyata Tuhan sedang mendidik saya. Oh ternyata Tuhan mengasihi dan mencintai saya. Saya pikir Tuhan gak mengasihi saya pikir Tuhan gak mencintai saya. Masalah itu terjadi dan saya gak tahu harus ngapain. Tetapi itu membuat saya akhirnya bangkit. Kebenaran firman Tuhan itu membuat saya akhirnya mengerti bahwa Tuhan mencintai saya, Tuhan mengasihi saya. Kalau Tuhan mencintai saya, Tuhan mengasihi saya gak akan dibiarkan. Semuanya flat, semuanya aman, semuanya nyaman, oke. Tenang Li, semuanya aman, semuanya nyaman. Gak pernah seperti itu. Tetapi Tuhan menghajar dan Tuhan mendidik. Tuhan menyesah. Ini membangkitkan saya hingga saya boleh ada hari ini. Karena apa? Karena rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa jangan anggap enteng didikan Tuhan. Ada persoalan, kita ada persoalan, baru selesai satu atau belum selesai. Baru mau selesai, Tuhan izinkan lagi satu, Tuhan izinkan lagi, Tuhan bilang itu didikan.
Orang yang disayang akan dididik. Orang yang dikasih akan dididik. Pernah gak kita menghajar anak tetangga? Gak pernah. Pernah gak kita nasehatin sampai anak tetangga nangis? Gak pernah. Nasehatin anak tetangga sampai kita pukul atau gimana? Gak pernah. Siapa yang pernah kita lakukan seperti itu? Anak sendiri. Itulah pribadi Tuhan buat saya dan Bapak Ibu yang terkasih. Lewat kebenaran firman Tuhan. Makanya kerinduan, rasa lapar, rasa haus itu sudah lenyap. Karena gesekan-gesekan, karena tawaran dunia. Padahal kebenaran firman Tuhan itu menjadikan tawaran jalan buat kita. Akhirnya firman ini yang menguatkan saya dan saya bertahan dan saya bisa ada hari ini. Pada saat saya alami masalah, saya selalu ingat firman ini bahwa Tuhan sedang mendidik saya. Bukan meninggalkan saya, tapi Dia sedang mengasihi dan mencintai saya. Kebenaran firman Tuhan itu adalah salah satu usaha Allah untuk menyelamatkan orang yang berdosa sehingga mereka menjadi orang benar. Yakobus 1 ayat 21. Kita akan lihat. Amin. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Gimana bisa menanamkan firman kalau kita nggak pernah punya rasa lapar dan haus akan kebenaran? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi salah satu usaha Tuhan, usaha Allah untuk menyelamatkan orang berdosa dengan kebenaran firman Tuhan. Bahwa buanglah segala sesuatu yang jahat, yang kotor dikatakan. Apa yang masih ada di dalam hati kita, yang bisa melekat di dalam hati kita, pribadi kita yang lama, kita mau buang, kita mau lepaskan. Karena lewat kebenaran firman Tuhan ini kita semua diingatkan. Karena itu kita gak mau rasa lapar dan haus itu hilang daripada kita. Kita bisa menjadi orang yang diselamatkan. Jadi kebenaran firman Tuhan itu sesuatu yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Kalau berbicara tentang kebenaran sebenarnya bukan hanya firman Tuhan. Karena kalau berbicara kebenaran itu Allah itu sendiri adalah sumber kebenaran. Mencari sumber kebenaran dengan rasa lapar dan haus. Tentunya kalau kita mencari kebenaran firman Tuhan, kita punya waktu untuk kita bersaat teduh. Punya waktu untuk sate. Bukan hanya seminggu sekali di PD, bukan hanya seminggu sekali di misa. Tetapi setiap hari kita harus punya saat teduh bersama Tuhan. Kebenaran yang kita cari Allah itu sendiri, pribadi Allah itu sendiri. Dari mana kita punya? Memperbaiki hubungan, keintiman dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Berapa lama kita bisa intim dengan Tuhan? Berapa lama kita punya waktu berdua dengan Tuhan di dalam kehidupan kita? Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi bahwa kita akan terus mencari dan belajar untuk memasukkan semua kebenaran itu di dalam hidup kita. Jadi hidup kita akan diubahkan dan diperbaharui dari dalam. Perubahan itu terjadi dari mana? Dari dalam. Karena itu miliki rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Miliki rasa lapar dan haus akan sang kebenaran Tuhan itu sendiri, sehingga itu bisa masuk di dalam kehidupan kita dan bisa mengubah hidup kita dari dalam. Jadi apa yang dibutuhkan? Hati kita yang terbuka. Apakah hati kita sudah terbuka akan kebenaran firman Tuhan? Atau hati kita terbuka akan hal-hal yang lain? Lapar dan haus akan kebenaran, pada saat hati kita terbuka, artinya kita menyadari, oh iya ya, ternyata aku ini manusia yang lemah, manusia yang punya banyak dosa, manusia yang punya banyak kebobrokan di dalam kehidupan kita.
kita menyadari itu, hidup kita nggak bisa sendiri, tetapi kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Bergantung kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sepenuhnya. Kalau boleh di flashback kembali, rewind kembali ke belakang, bisa ada sampai hari ini karena siapa? Karena Tuhan. Berapa banyak kita alami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Berapa banyak kita alami mujizat-mujizat tadi lewat kesaksian-kesaksian yang kita dengar, kita alami dalam kehidupan kita. Tapi terkadang itu bisa hilang begitu saja. Itu bisa lenyap begitu saja di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada saat rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan itu ada, berarti kita menyadari, menjadi pribadi yang menyadari bahwa kita pribadi yang lemah, kita pribadi yang terbatas, kita pribadi yang punya banyak kesalahan dan dosa. Hidup kita hanya sekali lagi bergantung kepada Tuhan. Kalau kita tahu bergantung kepada Tuhan, jadi seperti tadi tentara yang udah dapat air, ada sumur, apa yang mereka lakukan? Mereka gak mau jauh-jauh dari sumur itu supaya mereka boleh mendapatkan air. Demikian juga di dalam kita, di dalam kehidupan ini, kita gak mau jauh-jauh dari Tuhan. Pada saat kita alami masalah, bukannya kita menjauh, tetapi kita nyosor dengan Tuhan. Cari Tuhan, kejar Tuhan, selagi dia mau ditemui, dikatakan di dalam firman Tuhan. Kita mau cari dan kita mau kejar Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu sekali lagi bahwa orang yang lapar dan haus menyadari bahwa kita itu manusia yang hanya bergantung kepada Yesus Kristus yang menjadi sumber kebenaran. Yang kedua, pada saat kita lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, kita punya kerinduan, punya satu gairah untuk kita melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga kebenaran itu nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti karakter Kristus yang nyata di dalam kehidupan kita. Boleh tengok kanan kirinya, coba lihat sahabatnya, sudah nampak belum karakter Kristus? Sudah ya pastinya ya. Yang ada di tempat ini pasti semuanya sudah nampak karakter Kristus. Karena apa? Karena pasti punya kerinduan untuk selalu melakukan kehendak Allah. Padahal lebih enak mana? Melakukan kehendak Allah apa melakukan kehendak saya? Kehendak siapa? Kehendak saya lebih enak. Tapi paling gampang kalau nyanyi, suka-sukamu, 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 suka-sukamu Tuhanlah. Apa yang Tuhan mau inginkan, apa yang mau Tuhan aku lakukan, pokoknya suka-suka Tuhan. Gampang? Gampang lah ya. Kalau nyanyi gampang, saya juga gitu. Kalau nyanyi gampang. Tapi pada saat kita menjalani, gak segampang pada saat kita menyanyikan. Punya kerinduan akan melakukan kehendak Tuhan. Mudah, sekali lagi tidak mudah. Dikatakan, Tuhan aku maunya lewat jalan yang ini. Bukan situ jalannya Li, kamu harus lewat jalan ini. Gak mau Tuhan, jalan ini jalan yang berliku. Jalan ini jalan yang berbatu. Jalan ini jalannya sempit. Kalau aku lewat sini, pasti semuanya banyak masalah, tantangan aku hadapi. Tetapi Tuhan bilang, aku mau kamu lewat sini. Bukan lewat yang kita mau. Terkadang kita tidak menyadari di dalam kehidupan kita. Karena itu tadi dikatakan waktu begitu cepat berlalu. Ya kan? Umur semakin bertambah. Terus umur semakin bertambah, waktu untuk tetap ada di dunia semakin berkurang, semakin sedikit. Pergunakan waktu sebaik-baiknya, biarlah selalu ada kerinduan, rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, akan Allah itu sendiri, sehingga kita tahu bahwa nantinya Tuhanlah yang akan kita temui di dalam akhir kehidupan
kita. Punya kerinduan, punya gairah untuk melakukan kehendak Allah sehingga kebenaran Allah nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kita sering berkata bahwa orang yang pelayanan, orang yang sudah ikut pelayan bertahun-tahun, kok karakternya kayak gitu sih? Gak berubah. Ada atau ada gak di sini? Gak ada ya kayaknya ya. Gak ada ya Bu di PD sini ya. Di PD saya banyak. Sudah pelayanan bertahun-tahun tapi karakter tidak berubah. Karena dia ikut Yesus lagunya. Aku masih seperti. Lalu ada lagunya Yesus tidak pernah berubah gimana? Berubah sama. Tidak berubah Tuhan Yesus. Lalu diganti. Saya ini tidak berubah. Enggak lah ya, di sini enggak ada ya. Di luar sana banyak ya kan. Jadi artinya perlu kita punya kerinduan itu supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Apa yang salah yang mesti kita ubah, apa yang salah yang mesti kita perbaiki di dalam kehidupan kita. Terkadang kita enggan untuk melakukan itu karena kita merasa kita paling benar. Kita merasa kita sudah senior. Kita merasa kita sudah oke di dalam pelayanan. Bukan hanya di dalam pelayanan, di dalam keluarga, rumah tangga, itu pun juga kita alami. Apalagi suaminya gak ke persekutuan doa, ya kan? Apalagi suaminya gak pelayanan. Lalu kita ibu-ibu yang pelayanan, dengar firman, lalu kita berkata, nih firman buat kamu nih, cocok banget. Jadi bukan buat saya, ya kan? Buat pasangan, karena supaya pasangan berubah. Halo ibu-ibu, berubah dari kita duluan. Dengan cara apa kita berubah? Biarlah kebenaran firman Tuhan itu masuk di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Dan kita bisa mengalami perubahan dari dalam, di dalam kehidupan kita. Saya pernah bersaksi, suami saya dulu juga, saya pernah bersaksi bagaimana saya diubahkan Tuhan. Saya juga punya karakter yang begitu jelek. Semua yang jelek-jelek gitu ya. Judes, mau menang sendiri, susah memaafkan, mengampuni. Itu saya. Ya kan? Itu saya. Itu enggak mudah saya hilangkan. Karena saya anak cewek satu-satunya dari antara 4 bersaudara. Dan saya merasa saya itu yang paling gitu ya. Jadi begitu masuk di dalam pernikahan itu pun terjadi di dalam kehidupan saya. Dan tanpa saya sadari. Begitu ditampar oleh Tuhan baru nyadar gitu ya. Oh ternyata saya punya karakter yang seperti. Dari mana? Sekali lagi kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan saya. Hingga saya bisa menjadi pribadi. Semakin hari semakin bukan berarti sekarang saya sudah baik gitu ya. Semakin hari belajar untuk semakin lebih baik, semakin lebih baik, semakin lebih baik. Sampai kapan? Sampai akhir selesai hidup kita tetap belajar menjadi lebih baik. Dari mana? Kebenaran firman Tuhan yang akan membawa dan menuntun kita dari jalan yang salah untuk kita berbalik 180 derajat untuk kita kembali kepada karakter Tuhan di dalam kehidupan kita. Waktu itu susah untuk ngampunin suami, susah banget, tetapi lagi-lagi dikatakan sebentar lagi hari apa? Tanggal 14 Valentine, hari kasih sayang. Wah, kalau udah hari Valentine tuh kayaknya kasih tuh muncul semua, ya. Kasih dengan warna-warna pink ya biasanya ya. Kasih itu di mana-mana muncul dan ungkapan kasih di mana-mana. Apakah benar dalam kehidupan kita kasih itu benar-benar nyata? Boleh menjadi refleksi. Kalau kebenaran firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kita dan merubah hidup kita, artinya kasih yang Tuhan berikan kepada kita membawa kita juga bisa mengampuni. Apakah kita sudah bisa mengampuni orang yang mengecewakan kita, orang yang menyakiti kita? Mungkin kita belum bisa, tetapi kita mau lewat kebenaran firman Tuhan itu bisa mengubahkan dari hati kita yang paling dalam untuk kita bisa mengasihi orang yang membenci dan mengecewakan kita.
Kalau mengasihi orang yang sayang sama kita gampang banget, gampang banget. Tapi mengasihi orang yang menyakiti kita itu tidak mudah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi biarlah kita punya kerinduan untuk kita terus melakukan kehendak Allah. Karena Allah itu, berapa kali Allah mengampuni kita? Itu perintah Tuhan untuk kita bisa mengampuni. Tetapi berapa kali Allah mengampuni kita? Sebesar Dia berkorban di kayu salib. Sampai darah keluar, tercurah untuk menebus kita. Yang jatuh lagi, bangun lagi. Diampuni lagi, jatuh lagi, diampuni lagi. Jatuh lagi, diampuni lagi. Sebesar pengorbanan Dia di kayu salib. Tuhan perintahkan kita berapa? Tadi dikatakan 70 kali 7 kali. Tidak terhingga. Tetapi mudah. Sekali lagi tidak mudah. Karena itu taruh terus dalam hati kita. Rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Firman ini berkata bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena mereka akan dipuaskan. Jadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Bukan lapar dan haus akan makanan jasmani ya, bukan. Kebenaran firman Tuhan akan Allah itu sendiri dikatakan berbahagia. Artinya orang yang diberkati. Diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena enggak semua orang punya itu di dalam hatinya. Orang-orang yang punya rasa haus dan lapar di dalam hatinya, orang-orang yang sungguh boleh diberkati hingga mereka mengerti akan kebenaran di dalam hidupnya. Tidak semua orang mendapatkan itu. Dikatakan yang terakhir mereka dipuaskan. Di sini mau berbicara mengingatkan kepada kita. Tuhan mau mengingatkan bahwa di luar Tuhan tidak ada kepuasan yang sejati. Artinya hanya melalui kebenaran firman Tuhan kita mendapatkan kepuasan. Hanya di dalam Tuhan kita dapat dipuaskan. Itu adalah janji berkat yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang mencari kebenaran firman Tuhan. Yang memegang kebenaran firman Tuhan itu yang Dia janjikan berkatnya apa? Akan dipuaskan. Karena kalau kita lari ke dunia, tidak pernah kita menemukan kepuasan, hanya sesaat. Punya masalah, punya persoalan, lari. Oh mungkin jalan-jalan di mall, hanya sebentar. Pulang, masalah masih ada? Masih. Bergumul lagi. Tetapi pada saat kita punya rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, kita dipuaskan. Karena lewat kebenaran firman Tuhan, kita akan diteguhkan, kita akan dikuatkan. Hingga seperti tadi orang yang membutuhkan makanan dan minum, bertahan dan bisa menjalani kehidupan. Itulah kebenaran firman Tuhan. Kita bisa dikuatkan, diteguhkan hingga kita bisa berjalan dan kita bisa menjalani kehidupan. Kita bisa tetap berdiri kokoh sampai hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sekali lagi dikatakan bahwa dengan kebenaran firman Tuhan bahwa kita akan diberkati, dengan kebenaran firman Tuhan kita akan dipuaskan. Mari terus taruh rasa rindu itu di dalam hati kita dan kita mau terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan di ayat yang 10. Ya kan? Saya dikasih ayat 2, 6 dan 10. Kalau ayat ini berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Di ayat 10 boleh dibaca 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan diberkati. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan alami
aniaya. Jadi gak berarti orang yang lapar dan haus akan kebenaran semua hidupnya oke. Enggak juga. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Mungkin kalau dulu orang, mungkin sekarang ada juga kali ya, yang dianiaya sampai jiwanya, sampai tubuhnya ya mengalami luka, berdarah atau bahkan mati. Dikatakan sebagai martir seperti itu. Mungkin kalau sekarang dianiaya, kita yang sudah mengerti kebenaran, diubahkan dari dalam, karakter kita udah beda. Bukan yang dulu lagi, karakter kita udah beda. Bukan seperti orang dunia, hingga pada saat kita dibawa di satu lingkungan atau kondisi keadaan teman-teman yang tidak takut Tuhan, yang berkata bahwa hidup bersama belum menikah itu biasa aja. Banyak yang ngelakuin juga, banyak sekarang seperti itu. Atau di kantor, korupsi, markup, menaikkan harga material dan sebagainya. Lalu kita berkata, itu biasa, itu kan tanda terima kasih dari penjual, ya kan? Atau lalu berkata, biasa semua di kantor orang-orang ngelakuin itu juga. Apakah di situ kita masih bisa bertahan untuk kita hidup di dalam kebenaran? Apakah kita waktu diajak untuk kita minum-minum mabok gitu, apakah kita bisa berkata tidak terhadap dosa? Pada saat kita bisa berkata tidak dan kita lu sok suci deh, sok benar, dulu kayaknya gak gitu deh. Tapi setelah ikut PD Kelapa Gading ini ya, ternyata hidupnya berubah. Karena kebenaran firman Tuhan yang selalu memuaskan kita, lalu kita diubahkan hidup kita, lalu gak sama. Lalu begitu ketemu teman-teman lama kita berubah. Lalu mereka bilang, sok kudus, sok suci, ya kan? Yang paling benar kayaknya. Apakah kita tetap mau ada di jalan kebenaran? Atau kita kebawa kepada mereka pada saat kita bisa tetap ada di jalan kebenaran? Apa yang dijanjikan tadi? Yang empunya kerajaan Allah. Orang yang dianiaya bukan hanya dipukul atau disakiti atau sampai mati, tetapi orang-orang yang demikian yang mau terus berjalan di dalam kebenaran, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas fitnah dengan membalas fitnah juga, tetapi kita belajar untuk tetap menjalan di dalam kebenaran. Saya lupa pernah cerita atau enggak, saya pernah alami dan saya belajar terus belajar, bukan berarti saya sudah selesai. Suami saya itu punya anak muda yang dulu tuh suka ngumpul gitu ya. Suka ngumpul waktu ngurusin anak muda, sering kumpul, tiba-tiba satu hari beberapa gerombol anak muda ini yang sudah lama sekali bersama kami ya. Dari belum bisa apa-apa, dalam arti karena kebanyakan mantan narkoba juga ya. Belum bisa apa-apa lalu udah pulih dan sebagainya, udah dicari kerja dan sebagainya. Sampai satu hari ada orang baru masuk dan menghasut semuanya, anak ini kebawa dan memfitnah suami saya ini selingkuh. Dengan siapa? Dengan anak rohaninya. Jadi waktu itu ketemu dengan 3 anak muda yang satu tim itu, suami saya ketemu di mall bersama 3 anak rohaninya juga yang cewek gitu ya. Lalu ketemu, terus mereka bilang, oh om lagi ada sesuatu dengan ini anak. Tapi suami saya nggak sendirian dengan anak cewek ini gitu, bertiga gitu ya. Singkat cerita, berita ini tersebar bukan hanya di seputar persekutuan doa, tapi sampai kemana-mana. Lalu sampai mereka pasang PP-nya itu ya digelapin. Saya nanya kenapa? Katanya merasa ikut empati untuk saya. Saya bingung ada apa gitu kan. Tidak ada satupun yang berani bertanya kepada saya, bahkan saya itu berkali-kali diajak ikut ME lah dan sebagainya lah. Saya bilang saya sudah ikutan di Wanita Diberkati dan Pria Sejati. Kenapa ya nggak ada satupun yang mau klarifikasi dengan saya atau bertanya. Tetapi malah ada yang WA jaga pernikahan kalian bla 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 dan sebagainya. Bapak Ibu jujur, mau ngebales rasanya, mau ngomong, mau ngelakuin sesuatu.
Tetapi waktu itu saya dan suami saya hanya diam dan pada waktu itu semua yang berdoa dibawa pindah tempat semua ya, nggak doa lagi di rumah, anak muda semua bawa pindah. Waktu itu masih ada anak muda yang tinggal di rumah saya, di rumah kami itu hamil dari 0 bulan karena orang tuanya nggak mau karena hamil dengan pacarnya, 0 bulan sampai hampir 9 bulan itu juga dibawa pindah, semua dibawa pindah. Jadi semua seakan-akan lupa dengan semua apa yang pernah kami lakukan hanya dengan apa yang mereka lakukan. Sedih banget. Seorang yang anak-anak yang belum karena overdosis, belum apa-apa, sampai bisa melakukan, bisa bekerja dan sebagainya itu ya. Setiap hari di rumah nggak pernah pulang, otomatis kami beri juga untuk nyediain makan dan sebagainya. Bukan berhitung, tetapi maksud saya itu yang kami lakukan gitu kan. Tetapi itu yang mereka berikan. Sehingga cerita kami tidak melakukan, pingin rasanya membalas. Tetapi ingatkan firman Tuhan, sekali lagi kebenaran firman Tuhan, pembalasan itu hak Tuhan. Kita hanya jalanin aja dan saya hanya berdoa dan suami saya setiap ada event apa yang mereka lakukan kami datang karena diminta untuk datang, kami datang. Wah rasanya muka saya ini malu beneran, kayaknya semua mata memandang gitu ya, menuduh dan sebagainya, tapi itu kami jalani. Singkat cerita, ternyata benar. Berjalan waktu, salah satu dari anak ini papanya meninggal tiba-tiba dan ternyata meninggalnya itu di panti pijat, ya kan? Sampai akhirnya masuk koran dan sebagainya. Waktu itu saya mengalami hal yang malu, ternyata anak ini juga mengalami hal yang memalukan juga. Untuk saya rasa hal ini juga memalukan buat dia. Dengan papanya meninggal di panti pijat gitu ya, dengan masuk koran sampai tempatnya di Polis Lain dan sebagainya. Tapi di situ saya belajar untuk melakukan belajar. Saya akhirnya datang ke tempat itu dan saya datang ke rumah sakit, saya datang ke mamanya, saya ikut berduka dan pada waktu di rumah duka saya dan suami saya tetap melayani di pujian dan membantu untuk misa, tetap kami lakukan. Padahal itu baru beberapa waktu mereka lakukan itu buat kami. Bukan yang hal mudah, lagi-lagi dikatakan kasih menutup banyak dosa. Kasihilah dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain, karena kasih menutup banyak dosa. Itu yang terjadi, singkat cerita. Semuanya Tuhan pulihkan, mereka sendiri yang minta balik untuk doa di rumah kami kembali. Dan semuanya gak perlu saya dan suami saya yang berkuar-kuar untuk membela diri. Tetapi Tuhan yang menunjukkan semua kebenaran. Dan apa yang mereka fitnahkan itu tidak terjadi. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pada saat kita mencari kebenaran, belum tentu bukan satu hal yang Tuhan janjikan semua enak, tetapi seaniaya apa kita hadapi. Tetapi Tuhan katakan sekali lagi, berbahagialah orang dianiaya karena kebenaran. Tetap melangkah di dalam kebenaran, karena apa yang dijanjikan? Kerajaan Allah, damai, sukacita, kebahagiaan, itu yang Dia janjikan selama kerajaan Allah di surga yang bisa kita nikmati. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, mengecewakan orang dengan mengecewakan orang, kita nggak akan merasakan damai, sukacita itu di dalam hati kita. Saya tutup dengan ayat dari 1 Petrus 3 ayat 14. Keren banget ya firmannya ya. Jadi dikatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, artinya kita berpegang pada kebenaran, tetap melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Orang di sekitar kita jauh dari Tuhan, tidak melakukan kebenaran, kita tetap memegang kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tuhan memberikan janji buat kita semua, menjanjikan berkat buat orang yang haus dan lapar akan kebenaran, menjanjikan berkat buat orang yang dianiaya karena kebenaran. Jangan takut dan jangan gentar. Apalagi di tahun jubileum ini, tahun peziarah pengharapan, bahwa apapun yang kita hadapi, yang kita alami, tetapi kita tetap berpengharapan kepada Tuhan yang menjadi sumber kebenaran, yang menjadi sumber pengharapan, yang tidak pernah mengecewakan di dalam kehidupan kita. Sadari bahwa kita terbatas, hanya bergantung kepada Tuhan, dan biarlah taruh terus kerinduan akan haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bawa hati kita di hadapan Tuhan.
Kita bawa kerinduan kita saat kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami datang saat ini di hadapan-Mu seperti rusa yang rindu akan aliran sungai-Mu Tuhan. Betapa hati kami saat ini merindukan Engkau di dalam hidup kami. Untuk kami terus Tuhan menyadari kelemahan kami. Hidup kami hanya bergantung kepadamu. Dan kami sungguh punya kerinduan untuk kami dipuaskan, untuk kami boleh dikenyangkan. Karena kami percaya pada saat kami dipuaskan Tuhan, kami mengalami berkat yang daripada-Mu. Biarlah firman pujian ini menjadi ungkapan dari hati kami yang terdalam. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, Hanya Engkau. hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kegelapan kasih-Mu. Mari umat Tuhan saja katakan, seperti rusa yang Tuhan, Engkau melihat kedalaman hati kami saat ini. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Tuhan, kami rindukan akan Engkau. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Dengan bangkit berdiri kita sama-sama katakan, Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. hanya Engkau. Kami mengangkat tinggi tangan kami di hadapan-Mu Bapa. Pribadi yang mengenal Ini hati kami Bapa. Ini tiada kerinduan kami bawa di hadapan. bagimu.
sesuatu pun yang tersembunyi Bapa dari hati kami yang paling dalam. Terus mengalir kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Terus mengalir kerinduan itu di dalam hati kami. Terus mengalir. Aku yang akan memampukan Engkau untuk mengasihi firman Tuhan. Mungkin saat ini ada yang berpikir, Tuhan, aku begitu setia kepadamu. Tuhan, aku selalu mencari Engkau. Tapi mengapa persoalan itu tidak pernah selesai? Permasalahan itu tidak pernah selesai di dalam hidup kami. Biarlah saat ini Tuhan meneguhkan hatimu, bahwa Dia yang selalu berjalan di depan. Dia yang mengerti setiap keberadaan. Dia yang mengenal hatimu. Tetap cari Tuhan, tetap cari Dia, Sang sumber kebenaran, yang menjadi sumber pengharap.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami boleh dipuaskan. Kami berhak menerima janji-Mu, berkat-Mu, bahwa kami orang-orang yang dipuaskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami orang-orang yang punya kerajaan surga. Mampukan kami berjalan terus Tuhan di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya saat ini pun, kalau kuasa dan hadirat mengalir di tempat ini, Tuhan berikan kesembuhan bagi yang sakit. Tuhan berikan pemulihan yang berbeban. Dan kami percaya kuasa kesembuhan itu mengalir deras di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Rabba Shikara nama kaya ratakai. Nama kaya rat. Terima kasih Tuhan. Kalau hamba-Mu boleh berhenti saat ini, biarlah kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas terus memampukan anak-anak-Mu mengerti kebenaran firman secara tidak terbatas ke dalam hati mereka masing-masing. Bukan hanya mendengar tapi melakukan di dalam hidup mereka. Kami datang saat ini Tuhan, bahwa hidup kami dan kami percaya kami boleh diubahkan, diperbaharui lewat kebenaran firman. Kami pun mengangkat tangan kami, mengarahkan untuk setiap doa-doa yang ada di tempat ini. Yang tertulis ini Tuhan, kami berdoa. Yang rindu akan pekerjaan, mari Tuhan. Yang mengalami pergumulan di dalam ekonomi juga, kami percaya Tuhan sumber kelimpahan. Tuhan menyediakan seperti apa yang mereka butuhkan Tuhan. Bukan yang mereka inginkan tapi sesuai dengan kehendak dan rencana. Tuhan tahu kebutuhan mereka. Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Dan kami percaya Tuhan cukupkan sesuai takaran yang mereka punya Tuhan. Kami percaya yang butuh pekerjaan Tuhan akan mengirimkan tempat di mana dia akan menemukan pekerjaan yang terbaik yang dari Tuhan. Tuhan jangan pernah biarkan anak-anak-Mu hilang daripadamu karena pergumulan dan persoalan yang mereka alami. Tapi biar belas kasihan dan kemurahan-Mu juga turun buat anak-anak-Mu yang memohon kesembuhan akan sakit penyakit. Biarlah kuasa kesembuhan itu mengalir, bilur-bilur mengalir Tuhan, darah Yesus mengalir. Hingga yang sakit boleh diberikan kesembuhan dan pemulihan secara sempurna di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Tetap sang penyembuh di dalam hidup anak-anak yang percaya kepada. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, yang rindu akan pemulihan dalam rumah tangga. Biarlah saat ini Tuhan, kami bawa kerinduan mereka. Tuhan juga menjawab, kasih dan cinta yang besar mengalir dalam keluarga mereka, hingga mereka boleh dipulihkan. Mereka boleh dipulihkan Tuhan, hingga harmonis itu boleh ada dalam hidup mereka. Anggur yang manis selalu tercurah dalam hidup mereka. Kasih dan cinta yang besar mengalir dalam kehidupan mereka. Apa yang tidak mungkin buat-Mu, tidak ada yang mustahil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami percaya, yang mengalami pergumulan, persoalan, yang mengalami beban berat, yang tidak menemukan jalan keluar, Tuhan tolong. Kami percaya kelegaan itu boleh mengalir. Peneguhan itu boleh mengalir untuk mereka. Tetap mereka setia berpegang kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, keluarga mereka boleh dipulihkan, ekonomi mereka boleh dipulihkan, sakit penyakit mereka boleh disembuhkan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang membawa kerinduan melalui doa-doa ini. Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya sesuai kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga setiap kami pulang. Kami percaya kami terus boleh menjadi berkat. Kemuliaan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan berkati persekutuan doa ini, koordinator dan semua tim yang ada. Tuhan berikan kesatuan hati. Lewat persekutuan ini semakin banyak jiwa-jiwa mengenal Engkau. Romo moderator juga Tuhan berkati dengan kesetiaan dan kesehatan. Doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, saya kembalikan pada tim pujian. Puji nama Tuhan. Terima kasih Sis Lili. Karena begitu besar kasih Allah dalam hidup kita, maka kita sungguh percaya firman Tuhan yang kita pegang teguh, anak cucu kita tidak akan dibiarkan untuk meminta-minta. Amin. Amin. Mari kita berikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah kita semua di mana-mana. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah
bersialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena apa? Menggenapi firman-Nya. Amin. Firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Kami persilakan Bu Koni. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sudah hadir pada siang hari ini. Kepada Ibu Lilik Krisyawati, mana Ibu Lilik? Oh iya Ibu Lilik. Makasih Ibu Lilik atas pelayanannya dan semoga Ibu dan keluarga semakin diberkati dan semakin bertumbuh dan menjadi berkat. Pak Yudi dan Ibu Lia Amoy. Terima kasih juga kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Evi Riko dan teman-teman, kepada pemain keyboard Bro Alvin, kepada petugas LCD Ibu Desi dan Ibu Sri, dan soundman Bapak Yudi Hartawan. Kepada semua petugas, penerima tamu dan kolektan, terima kasih juga. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan Ibu semuanya. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, PD Kamis malam, tanggal 13 Februari, jam 19.30 di tempat ini, ada renungan dibawakan oleh Bapak Timotius Ho. Ya, dengan tema hidup sebagai orang pilihan Allah. Yang kedua, PD Lansia akan mengadakan perayaan Cap Gome dan Valentine pada hari Jumat tanggal 14 Februari di Aula Gereja Yakobus, ya, bukan di sini, di Aula Gereja Yakobus lantai 4. Ada renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Gregorius Anselo Ganda dengan tema hadiah terbaik. Yang ketiga, Selasa pagi tanggal 18 Februari jam 10 pagi di tempat ini, di tempat yang sama ya ini, ada renungan dibawakan oleh Ibu Heidi Awi. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu Ibu Heidi Awi itu yang mana? Ya, pemain harpa ya. Jadi minggu depan jangan lupa datang lagi ke tempat ini. Ya, ada Ibu Heidi Awi, orangnya pinter main harpa. Ya. Dengan tema pertolongan Tuhan ajaib. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri dan kita akan saling berkenalan. Ada? Yang pertama kali hadir, kayaknya ada deh tadi di depan. Apa orangnya sudah pulang? Sudah pulang? Ada deh, masa sih? Itu loh Ibu itu ya Bu, Ibu masih yang anaknya kan baru ya? Iya kan? Nah ada loh, berdiri dong. Siapa? Ya. Oh sudah pernah, oh iya ya soalnya tadi nulis namanya baru. Ya nggak apa-apa ya, minggu depan kesini lagi ya, datang lagi ya. Jangan bosan-bosan. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PDKK, tim doa kami akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Demikian pengumuman kali ini, sampai jumpa lagi Selasa depan, Tuhan memberkati. Amin, terima kasih Sis Koni. Mari kita akhiri persekutuan doa kita pada pagi hari sampai siang ini. Kita buka dalam doa, kita juga tutup dalam doa. Kami persilakan. Koni. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satukan hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Rahim, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Kami hari ini
telah Kau segarkan Tuhan, dengan pengajaran yang kami terima Tuhan dari Ibu Lilik Krisyawati yang Engkau berkati Tuhan. Tuhan, kiranya berkatilah Ibu Lilik Krisyawati ya Tuhan, dengan berkat yang melimpah ya Tuhan. Berkatilah juga suami, keluarga, dan anak-anaknya Tuhan, agar semuanya bersama-sama mendukung untuk melayani dan mewartakan kasih-Mu Tuhan bagi orang-orang yang Tuhan kirim. Tuhan, sertailah dalam pelayanannya dengan hikmat, dengan kasih dan karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pula untuk seluruh umat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih untuk tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, baik yang hadir di sini maupun yang belum bisa hadir. Kiranya Tuhan berkatilah dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Hari ini kami telah belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya kami semakin belajar untuk bertekun dalam melaksanakan firman-Mu, supaya kami makin bisa mengasihi, mengampuni, dan menjadi pembawa damai di dalam keluarga kami. Kiranya Tuhan berkatilah seluruh umat-Mu, pergumulan hidupnya, Tuhan berikan jalan keluar. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang masih bersusah Tuhan berikan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk seluruh pengurus PDKK, untuk koordinator, untuk seluruh tim Tuhan. Berikanlah kami kesatuan hati, kerendahan hati ya Tuhan, untuk melayani dengan penuh sukacita. Semua hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk perjalanan kami selanjutnya sepulang dari PDKK ini. Kiranya Tuhan sertai kami semua dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami bisa membawa kasih, damai, sukacita di tengah-tengah keluarga kami, di setiap orang yang kami temui, supaya kami dapat mewartakan kasih-Mu, kasih-Mu yang memberikan kami kelegaan, yang memberikan kami sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujian ini sungguh menguatkan kita. Kita akan bayangkan bahwa Tuhan selalu ada bersama kita dalam jalan kita, langkah kita, ya, ada di dalam hati kita. Kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya penolong dan sahabat kita sejati. Sampai berjumpa minggu depan. Di setiap jalanku Engkau ada, di setiap langkahku Engkau ada, di setiap nafasku, dalam suka dukaku, Kau selalu ada bersamaku. Di setiap jalanku Engkau ada, di setiap langkahku Engkau ada, di setiap nafasku, dalam suka dukaku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Yesus, Kau Tuhan penolongku. Yesus, Yesus,